Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya jeung Kang Dadan, terus mana sih Om Dan? Om. Jadi rencana malam ini teh mau ke JDL. Nu memang ayeuna posisina keur trending uka-uka lamun baheula mah ayeuna mah jadi jejak dunia lain anu di gawangi ku Kiwayang. Nah, kebetulan media PDHR malam ini mau berkunjung ke tempatnya Kiwayang. Udah? Kiwayang. Jadi sekarang mau berangkat ke Kiwayang malam-malam. Hah? Mas Edi. Mas Edi, tapi kalau di YouTube-nya tuh Kiwayang. Jadi kita nanti main ke sana, kita ngobrol-ngobrol. Terus lagi posisinya masih di Desa Buana Mekar. Dusun nanti nonton? Dusun Cipere. Tepatnya di Parabon. Jadi ayeuna saya Kang Dadan jeung Om Hara mau berkunjung ke Kiwayang. Oke. Jadi saya ini berangkat guys pakai motor mau ke rumahnya Kiwayang, jejak dunia lain. Anu memang lagi trending di Cibugel karena subscribernya sekarang sudah mulai meninggi terus, naik terus, viewernya juga naik terus. Dan sebetulnya JDL ini tuh tidak terlalu tuh tidak terlalu booming. Tuh sama si Om Hara juga. Bukan tidak terlalu booming ya, jadi booming nate banyak nate di luar. Bahkan si Mas Edi sendiri banyak rekannya yang di Malaysia, di Jawa katanya. Nah, sekarang kita mau interaksi, mau komunikasi sama si Mas Edi tentang jejak dunia lain. Ya sama-sama lah kita cari tahu tentang jejak dunia lain. Karena di saya ini di Kecamatan Cibugel aroma mistisnya masih lumayan banyak. Nanti juga kita akan tayangin video tentang sejarah Cibugel. Terus lagi sesepuh Cibugel. Nah, ini kita masuk Cipere teman-teman. Pembantaian DITI kan di Cibugel. Jadi lumayan agak naon disebut teh Dan? Ngaranna teh atuh nilai magisna teh gitu. Asik. Nilai magisnya teh adalah gitu. Jadi jejak dunia lain juga adanya di sini. Kalau dulu tuh sebelum jejak dunia lain naon sih dulu teh? Oh, BMTV lah pokoknya mah. Cuman sekarang timnya baru lagi. Yang gawangi adalah Mas Edi. Tuh narongkrong, mana narongkrong pemuda kampung. Ini Masjid Agung Cipere. Oke gitu teman-teman, tapi jangan kemana-mana dulu, ini bentar lagi kita nyampe. Pokoknya sedikit deui, saeutik deui nepi ka imahna, jadi tong kamana-mana cicing heula kalem. Pokoknya perjalanan di tempat saya disebutnya teh bengkel atulah. Di tempat saya ke Cipere teh sekitar 2 menit 3 menit, ya guys 2 menit. Jadi sakedeung deui nyampe. Nah, ini suasana menjelang Agustus tuh. Jadi mulai sibuk. Banyak umul-umul euy. Ngobrol heula saeutik euy. Dulur jeung dulur. Nah, di lembur kebiasaan kieu. Mana? Erek nanyak nangek, erek kumaha, sekirana papanggih jeung dulur langsung ngobrol heula. Nah, Cipere. Nah, si Mas Edi ini tuh di atas Cipere, yaitu Parabon, Kiwayang. Katanya lagi ada tamu dari Bengkulu, tapi mudah-mudahan kita nggak ganggu teman-teman.
Nah, tuh. Poe. Nya teu katingali eta saha. Ini suasana malam Kampung Cipeureu. Adio. Anjis nanjak pisan euy. Pokoknya ti Parabo nanya pisan ka luhur. Orasi Japok. Nah, tadi. Nah, kita udah nyampe nih. Di mana, Dun? Siap. Aduh, poek eh. Karena ini mah masukna gang. Tuh. Mananya? Oh iya tuh. Waalaikumsalam tuh karumpul. Tuh. Jadi ya teman-teman ya kiwayang teh tah. Tuh. Tukang edit video jejak dunia lain tuh aya komplit. Pak Agus. Pak Agus. Ini Pak Abed yang Pak Abed. Tak, iya barudak anu sok mentaan duit di TPR Cidomas, Pak Abed. Tah, tuh masih keneh make dinas. Nah. Tuh. Tah ieu saya. Tukang edit video JDL. Jadi mun rek haromplen maneh engke dina deskripsina si JDL tah ieu ya. Nah, Nas. Nanas Subang. Siap. Tos heulanya kayak ngobrol. 2000 years later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media PDHR kita berkunjung ke JDL yaitu Jejak Dunia Lain. Kalau dulu tuh apa, Mas? Kalau waktu masih dulu Jejak Karun ya. Jejak Karun. Nah, sekarang JDL. Alhamdulillah dari media PDHR perkenalkan nih YouTube baru di Buanamaka di Cibugal. Mudah-mudahan bisa berkembang sama seperti JDL. Iya, mudah-mudahan banyak yang support. Pokoknya jangan lupa like, komen, like. Iya, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Jadi gini teman-teman, kita datang ke Kiwayang. Sebenarnya tadi ya komunikasinya. Iya, sore. tadi agak sorean. Jadi berkunjung sekalian bikin video untuk melihat kegiatan-kegiatan atau aktivitas orang-orang kreatif yang berada di Buana Mekar, khususnya di media lah. JDL ini kan sekarang lagi mulai naik-naiknya teman-teman tuh, jadi jangan lupa nonton tuh JDL Jejak Dunia Lain. Pokoknya di subscribe terus. Subscribe terus. Oke, Mas Edi. Ya. Mas Edi apa Kiwayang nih? Boleh Mas Edi, boleh Kang Edi, boleh Kiwayang. Kiwayang lah biar ada seremnya. Siap. Yang udah di dunia lain. Satu lagi dengan Bapak Abed Siregar. Dengan Bapak Abed. Ini dia dari tim JDL itu banyak, hampir berapa orang semuanya? 10 orang. 10 orang. 10 orang. Kalau di daerah Cibugal udah syuting di mana aja? Hampir semua, Cibugal hampir semua. Hampir semua. Cuman kita untuk sementara syutingnya kita tidak membawa nama, tidak menyebutkan nama karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya. Gitu. Jadi kita sengaja tidak Diprivasikan. Diprivasi. Itu tujuannya lebih mengutamakan ke hal-hal yang agar apa ya? Tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Gitu. Karena sifatnya Jadi ulah kadinya dirinya ya. iya, Benar. karena masyarakat itu kan penilaiannya banyak ya gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Oh jadi itu disembunyikan. Kita sembunyikan. Oke, untuk pertanyaan pertama, jadi tim media PDHR itu penasarannya tuh untuk Jejak Dunia Lain. Tujuan dari Jejak Dunia Lain tuh apa gitu sebenarnya? Tujuan dari hasil tayangan-tayangan Jejak Dunia Lain. Kalau Ya. dari YouTube udah jelas, Ya, gitu, ada tujuannya gitu. Jadi di samping kita ingin memberikan suguhan tontonan, Oke. yang pertama pasti tontonan jelas ya. Tontonan. Karena ini kita kan di YouTube ya gitu. Di samping itu kita juga ingin mengedukasi masyarakat. Mengedukasi Salah masyarakat. satunya mengedukasi masyarakat. Jadi kalau di channel-channel lain itu biasanya dia lebih menonjolkan ke action, terus serem atau Oke. membawa orang agar percaya bahwasanya ini itu begini, ini itu begitu. Tapi JDL menyuguhkan hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Jadi kita mengedukasi masyarakat dalam setiap tayangan kita selalu menyisipkan kata-kata jangan selalu mendatangi tempat-tempat angker untuk memuja,
dan sebagainya agar masyarakat nggak salah kaprah gitu. Nah, tujuannya nanti ketika channel kita sudah berkembang dan mungkin kalau sudah mendapatkan hasil yang mencukupi, rencananya itu kita pengen punya cita-cita untuk membuat rumah singgah pengobatan gratis. Oh, pengobatan. Ya, bagi semua masyarakat. Gratis pokoknya. Gratis, nggak dipungut bayaran serupiah. Oke. Jadi tujuannya untuk ke situ. Ya, kalau nanti dapat rezeki rencana ke situ. Oh, gitu. Jadi gitu teman-teman media PDHR. Jadi untuk JDL ini patut kita support. Iya. Kenapa patut kita support? Untuk daerah Iya. Kecamatan Cibugal, karena ada niat mulia lah dari Ki Wayang, ada penghasilan mungkin nanti dari YouTube-nya untuk dijadikan padepokan atau Padepokan untuk rumah singgah pengobatan gratis. pengobatan gratis tuh. Jadi jangan lupa dukung terus tuh channelnya. Terus pertanyaan selanjutnya gini nih, ketika Mas Edi sudah berada di Kecamatan Cibugal nih, Buana Mekar, secara tidak langsung kan Mas Edi punya penglihatan, wah ini oke nih buat dijadiin konten atau misalkan tempat wilayah Cibugal gitu. Magisnya tuh seperti apa gitu di sudut pandang Mas Edi? Dalam arti magisnya seperti apa itu bagaimana? Dalam artian tingkat, nah sih disebut nanti tuh tingkat, iya hiji daerah gitu Cibugal ya. Dari sudut pandang Saya Mas Edi seperti apa gitu Kecamatan Cibugal ini? sebenarnya banyak potensi di sini. Banyak banget potensi, cuman kan maaf ya, sumber daya alamnya melimpah tapi sumber daya manusianya kurang berhasil menggali potensi yang ada. Oke. Belum semuanya bisa memanfaatkan. Nah, dengan adanya JDL ini salah satunya adalah memberikan contoh ke masyarakat. Bahwasanya ini banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Ada peluang nih, contohnya YouTube. Nah, kru JDL itu sangat unik. Ada yang tukang DLLAJ, ada yang tukang ngarit, ada yang tukang nyangkul, ada yang tukang gorengan. Nah, dari latar belakang itu kita ajak sama-sama untuk menjadi tiba-tiba harus menjadi seorang YouTuber kan sulit ya. Tapi alhamdulillah berjalan gitu. Nah, harapan kedepannya pemuda-pemuda yang lain itu bisa mencontoh gitu. Bisa mengikut. Ya, salah satunya dengan cara seperti ini. Siap. Kalau saya ngelihat sejarah nih di Google gitu, karena Cibugal itu identik dari riwayat dulunya itu lebih kepada pembantaian DITI. Betul. Makanya saya di sini mau cari info juga tentang tempat-tempat yang memang angker lah. Iya, betul. Yang memang potensi untuk dijadiin konten JDL gitu. Bahkan di Cimanala pun katanya ada kayak pasar itu tuh, pasar pembantaian. Iya. Nah, mungkin itu juga kan bisa jadi referensi buat JDL. Bisa kan? bagus. Nah, untuk kedepannya nih JDL untuk kemajuan daerah nih, selain daripada bikin pengobatan gratis yang tadi, apa aja gitu selain itu? Banyak ya, rencana saya itu sebenarnya sih banyak. Salah satunya adalah kan ini kita jangan jauh-jauh dulu ya. Ini di lingkungan saya dulu ya. Di lingkungan saya dulu itu kan unsur kepemudaannya itu masih jalan di tempat. Ya. Jalan di tempat. Salah satunya nanti mudah-mudahan ketika kita sudah di Monas, kita sudah mendapatkan hasil, itu nantinya kita bisa membantu para anak-anak muda itu. Mungkin ini perlu modal apa, kita bisa fasilitasi. Kita bisa belikan, kalau dia tukang nyangkul ibaratnya kita kasih cangkulnya. Jadi kita arahkan gitu. Harapan kita panjang sih banyak, tapi ya itu tadi kita butuh dukungan dari banyak masyarakat luas. Jadi gitu teman-teman media PDHR, tapi ada sedikit lagi nih. Iya. Sedikit lagi tentang masalah pengobatan tadi. Iya. Karena sekarang mungkin lagi trending tentang siapa? Gus Samsudin gitu kan, dengan cara pengobatan, kata pesulap merah mah tipu-tipu atau apa gitu kan. Iya. Mungkin dari Mas Edi sendiri untuk
berbicara klarifikasi atau misalkan biar sudut pandang masyarakat Dari terhadap sudut- pengobatan medis dan non medis itu seperti apa gitu. Baik. Sebenarnya saya tidak berhak untuk mengomentari itu ya. Oke. Karena itu kan ada perseteruan dan di luar kewenangan saya ya. Oke. Tapi kalau menanyakan kepada saya tentang sudut pandang saya tentang itu, saya akan jelaskan. Ini pada Oke. dasarnya apa yang dilakukan pesulap merah itu kita support. Dari segi apa? Karena si pesulap merah itu mencoba untuk mengungkap teknik-teknik penipuan yang dilakukan oleh oknum dukun palsu. Oke. Seperti Gus Samsudin yang sekarang lagi trending gitu ya. Iya. Nah, cuma ada beberapa kalimat pesulap merah itu yang memang menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah menyebutkan dukun kalau nggak cabul ya nipu. Ya. Kalau ditarik nanti jadinya panjang banget gitu. Oke. Karena zaman dulu nggak ada paranormal, ya dukun semua. Iya, dukun. iya. Tapi bagi saya Kang Andri ya, Ya. istilah pengobatan itu walaupun dia memakai trik, tapi kalau tujuannya trik itu hanya untuk menambah tingkat sugestibilitas pasien yang diobati, sejauh itu masih aman-aman saja. Contoh nih, Oke. di suatu daerah yang kultur budayanya masih kental dengan magis, dengan magic ya. Oke. Orang itu jarang akan percaya bahwasanya ini penyakit medis. Oke. Dia pasti akan percayanya bahwa ini medis. Ya. Saya mah nggak mau disuntik. Nggak mau karena ini saya tadi habis pulang dari hutan tiba-tiba begini. Ya. Habis pulang dari kuburan saya seperti ini. Mungkin kena dari situ. Oke. Nah, teknik pengobatan yang kita lakukan pun ya harus mengikuti alur orang yang sakit. Harus mengikuti sugestinya. Sugestinya dia. Kita Oke. tambah sugestinya. Oke. Nah, misalkan nih, saya transfer sesuatu ke gelas supaya warna merah agar si pasien yakin, ternyata Penyakitnya udah pindah. penyakitnya udah pindah. Padahal saya pakai trik. Ya. Nah, kalau sejauh trik itu hanya untuk menambah sugestibilitas si pasien agar cepat sembuh, menurut saya sih sah-sah saja. Sah-sah saja. Oke. Asal jangan dipakai untuk tipu-menipu. Dan itu masih banyak. Ada, maaf ya, ustadz yang sering di TV. Iya. Sekarang masih sering di TV itu. Iya. Teknik pengobatannya, maaf, Masih. seperti ini. Saya tahu. Nah, untuk Mas Edi sendiri nih, Ya. metode Mas Edi ketika misalkan nanti terkabul nih, Ya, dapat di tempat pengobatan gratis gitu. Padepokan. Metodenya mau seperti apa? Kalau saya metodenya hipnoterapi dan hipnoterapi spiritual. dan Ya, spiritual. spiritual. Jadi kita gabungan spiritual dan hipnoterapi. Hipnoterapi dan spiritual. Ya, makanya saya tadi bilang Ya. bahwa penyakit itu kata dokter nih, Ya. 80% dari pikiran, Ya. 20% dari apa yang kita Iya, makan. dan hipnoterapi itu kan mengandalkan metode ESP atau extra sensory perception, yang mana mengandalkan sistem alam bawah sadar. Oke. Karena alam pikiran manusia, ketika pikiran manusia itu positif, maka dalam sepersekian detik tubuh akan merespon positif juga. Gitu. Jadi seperti yang Kang Andi tadi katakan, penyakit itu sumbernya 80% dari pikiran. Matak bener Kang. Ya. Dengan mun keur hareeng, berewe duit 2 juta Nah. cengar. Tunggu refreshing. Berarti benernya seperti itu. Oke, jadi itu tujuan Mas Edi. Iya, Metodenya kurang mungkin lebih seperti itu. Metodenya seperti itu nanti yang kita pakai. Oke, mungkin cukup. Silakan barangkali mungkin masih ada yang mau ditanya-tanyakan seputar apa. Ini tujuannya untuk tempat pengobatan gratis, rencananya mau di daerah mana itu? Nah, rencana kemarin itu Kang Kuwu Deki itu ada sedikit respon ya dari desa yang diwakili langsung Kang Kuwu Deki itu menawarkan kita untuk membuka di Demplot, di bekas gazebo. Tapi kalau ke Kuwu gitu kita presentasi dulu nggak tentang cara pengobatannya seperti apa? Sudah kita jelasin. Oh, sudah. Metodenya pengobatannya seperti apa. Yang jelas tidak keluar dari syariat Islam, tidak mengajak orang untuk musyrik dan sebagainya seperti itu. Oke. Jadi rencananya Di kemungkinan ya di Demplot. di Demplot. Iya. Jadi tinggal nunggu komando dari Iya. Kuwu. Tinggal nunggu lampu hijau. Oke, siap. Jadi mungkin gitu media PDHR kita dukung terus channelnya JDL, mudah-mudahan bisa bantu juga buat PDHR Media juga bisa ikut berkembang juga. Amin. Ya, Mas ya. Mungkin obrolan singkatnya
dicukupkan sekian dulu lah karena mungkin Iya. juga nanti kita ketemu lagi ya Mas. Siap. Kang, hatur nuhun waktuna, dilanjut mungkin next. Jangan lupa like, comment, and subscribe PDHR Media biar kita bisa menyajikan dan menyuguhkan kepada kalian semua tuh tentang video-video kegiatan yang ada di khususnya Kecamatan Cibugel, umumnya lah di mana saja. Mudah-mudahan. Mungkin gitu. Siap. Kiwayang. Sama-sama. Terima kasih. Kang Ade, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.